Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Umi Kartini dalam pelajaran Quran Hadis kelas 7. Nah, tema kita hari ini yaitu tentang hidup bahagia dengan sabar dan syukur. Itu kita ambil dari hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan, itu tentang indahnya sabar dan syukur. Dan hadis yang kedua yaitu hadis Tirmizi dari Abdullah bin Abbas, itu tentang pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kesulitan, dan kesusahan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita bahas dulu apa itu pengertian sabar ya. Apa itu sabar? Sabar secara bahasa berarti menahan diri dari sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai. Sedangkan secara istilah, sabar adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak baik, seperti marah, mengeluh, atau berputus asa. Nah, ini sering terjadi sama kita. Baru dikasih ujian sedikit sudah mulai tak sabar. Ya, seperti mengantri. Nah, kita memang sama-sama butuh cepat, tapi yang namanya manusia pasti ada masalahnya tersendiri. Semua pengen cepat. Nah, kita sebagai umat manusia harus memiliki rasa sabar tadi. Sabar kita menunggu antrian. Itu contohnya. Nah, apa aja itu macam-macam sabar? Ya, yang pertama itu sabar dalam menghadapi kesulitan, yaitu menerima dan menghadapi kesulitan dengan tenang dan tidak putus asa. Ya, jadi kalau ada kalau kalian mengerjakan tugas, ya kan, kita ambil contohnya yang paling sulit itu biasanya mengerjakan tugas matematika. Nah, kita merasa sulit kali mengerjakannya. Nah, usaha dulu, kita coba dulu, tanya. Nah, insya Allah kalau kita sungguh-sungguh mengerjakannya dengan rasa sabar, insya Allah pasti kita bisa mengerjakannya. Kemudian yang kedua yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan. Itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang lapang, tekun, serta tidak malas. Nah, ini contohnya seperti sholat. Nah, kalau sholat awalnya kita terpaksa, ya kan? Semua ibadah itu awalnya kita merasa terpaksa, tapi berawal dari terpaksa, nah, kita tetap kerjakan. Nah, lama-lama menjadi kebiasaan. Nah, kalau sudah jadi kebiasaan, nah ini kalau tiba kita nggak melakukan, pasti ada yang kurang. Nah, makanya kita sebagai umat Islam harus sabar dalam menjalankan ibadah. Contohnya seperti tadi apa? Ya, sholat, dan jangan malas. Gak boleh sholat bolong-bolong. Kenapa? Sholatu imanuddin. Ya, tapi itu sholat itu tiang agama. Kalau udah tiang agama kita sudah atau bolong-bolong sholatnya, sama halnya seperti ibarat rumah. Kalau hilang satu tiangnya, pasti akan roboh. Iya, benar sekali. Ya, jadi kita sebagai umat Islam harus taat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu sabar dalam menjauhi kemaksiatan, yaitu menahan diri dari sesuatu yang menjadi larangan Allah atau perbuatan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini yang hal biasa kalau di dalam pelajar itu seperti berbuat apa, cakap kotor. Nah, sekarang sudah merajalela anak-anak sekarang itu ucapannya tak bisa disaring, ya, gampang kali
mengeluarkan kata-kata kotor seperti isi binatang keluar semua. Nah, itu nggak boleh Ananda. Ya, kita harus bisa menahan diri dari ucapan-ucapan yang tidak bagus. Baik, bisa ya Ananda? Nah, kemudian kita masuk ke apa itu pengertian syukur. Syukur adalah ungkapan terima kasih dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikannya. Nah, syukur ini ada 3 macam. Yang pertama apa itu? Syukur dengan hati, ya. Itu diwujudkan dalam bentuk keyakinan bahwa semua nikmat dan karunia yang diterima berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wujudkan dulu dalam hati kita keyakinan semua apa yang kita terima, apa yang kita nikmati selama ini hidup di dunia ini itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita, ya. Jadi sebagai umat muslim kita harus meyakini bahwa apapun yang kita terima itu adalah diberikan oleh Allah, ya. Jadi ada apa-apa, misalnya dikasih sedekah sama orang, atau contohnya kita lagi mengerjakan tugas, rupanya hilang pulpen kita. Nah, dikasih kawan pinjam, itu ucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, kalau nggak tergerak hatinya untuk memberikan kita, pasti kita juga tidak akan bisa mengerjakan tugas, ya. Kemudian dengan ucapan itu diwujudkan dalam bentuk ucapan terima kasih, misalnya alhamdulillah, atau dalam bentuk zikir dan doa. Dan seperti yang bilang tadi, setelah dikasih nikmat tadi, dikasih pinjam pulpen, nah kita ucapkan alhamdulillah. Atau selain mengucapkan alhamdulillah dalam bentuk zikir, berzikir kalimat-kalimat thayyibah seperti apa? Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, dan doa, ya. Kemudian dengan perbuatan. Nah, ini diwujudkan dalam bentuk menggunakan nikmat yang diberikan Allah SWT untuk kebaikan dan ketaatan. Nah, contoh untuk kebaikan dan ketaatan apa ini? Contohnya berbagi dengan sesama, apalagi seperti kita contohkan berbagi makan siang. Misal kawan kita lauknya cuma hanya telur, kamu ada dibuatkan orang tua makan bentuk ayam, bisa berbagi dengan teman. Jadi berbagi itu nggak mesti harus punya uang banyak dulu baru berbagi, tapi hal-hal yang kecil, yang penting kita ada niat, ya, untuk memberi sama sesama teman kita, itu juga bentuk syukur kita kepada Allah. Oh ya, dia butuh, kita juga bisa memberikannya. Baik, anak-anak, kita ambil dari hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan yang berbunyi, an Abi Yahya Suhaib bin Sinan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana khairan lah inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra'u sabara, ajaban li amril mu'min, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin, yang artinya dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur,
maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis kedua yaitu hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas, itu tentang pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kesulitan dan kesusahan, yang berbunyi, An Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Riwayat Tirmizi. Yang artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyertai kesabaran dan jalan keluar dari kesulitan, selalu menyertai kesulitan, dan kemudahan selalu menyertai kesusahan. Ini hadis riwayat Tirmizi. Penutup materi kita pada kesempatan hari ini yaitu pertama, sabar merupakan salah satu sifat yang sangat penting dan dianjurkan untuk dimiliki oleh setiap muslim. Karena dengan sabar, seorang muslim dapat menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam kehidupan dengan baik. Demikian pula juga dengan syukur. Karena syukur dapat meningkatkan spiritual dan lebih mendekatkan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu mengurangi stres dan kecemasan karena fokus pada nikmat yang diterima, serta dapat meningkatkan rasa bahagia, rasa puas dengan kehidupan. Baik anak-anak, mari kita akhiri pelajaran kita dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.